Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada anak-anakku kelas 10 IPS. Bertemu lagi dengan Ibu ya di mata pelajaran ekonomi. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai bab 1 konsep dasar ilmu ekonomi dan juga spesifiknya itu mengenai kelangkaan. Dan juga ilmu ekonomi ya, kenapa bisa terjadi kelangkaan dan juga kenapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi seperti itu. Nah, di materi kali ini Ibu akan membahas mengenai lebih ke mengenai kebutuhannya, tapi masih sambungan dari kelangkaan ya. Ini kan materi kedua, sambungan dari materi yang ke satu. Nah, sebentar share screen dulu. Nah, ini dia materi pertemuan kedua ya. Presentasikan dulu ya. Nah, ini dia materinya, yaitu bab 1 mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi masih ada di bab 1 ya. Nah, ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin. Jadi skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai kelangkaan. Sekarang kita akan membahas mengenai skala prioritas dan juga pengelolaan keuangan. Apa itu skala prioritas? Nah, skala prioritas itu sendiri adalah ukuran kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya. Jadi yang mana yang lebih penting daripada kebutuhan lainnya. Nah, contohnya itu seperti ini. Dalam skala prioritas itu kadang ada yang dikenal dengan kebutuhan mutlak, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Contoh dari kebutuhan mutlak, misalkan udara, makanan, air, dan lain-lain ya. Makanan, air, udara itu adalah salah satu contoh dari kebutuhan mutlak. Kalau misalkan tanpa adanya udara, misalkan manusia itu tidak akan bisa hidup, itu pasti sudah jelas akan mati. Nah, begitu juga dengan kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu contohnya seperti sandang, pangan, dan papan ya, makanan, pakaian, dan lain-lain. Itu termasuk kebutuhan primer. Nah, kalau misalkan kalian tanpa adanya sandang, pangan, papan, apakah memungkinkan untuk hidup? Mungkin, tapi akan sulit sekali gitu. Jadi primer ini adalah kebutuhan yang paling awal tadi setelah makanan, air, dan juga udara gitu. Kemudian yang berikutnya masuk ke kebutuhan tersier, misalkan kendaraan gitu, mobil, motor, dan lain-lain gitu ya. Itu masuk ke kebutuhan sekunder. Maksudnya tadi kebutuhan sekunder ya. Kalau kebutuhan tersier itu yang keempat. Nah, kalau kebutuhan tersier itu misalkan barang-barang yang skalanya itu sangat mewah. Contohnya seperti alat musik yang mewah, misalkan, atau berlian, perhiasan mewah. Kemudian juga ada lukisan yang mewah, alat-alat seni yang mewah gitu ya. Nah, barang-barang seni yang mewah, kenapa ada yang mau beli gitu? Kenapa barang-barang mahal seperti itu ada yang mau beli? Nah, itu biasanya untuk menunjukkan status sosial seseorang kalau membeli barang-barang mahal tersebut gitu. Jadi itu disimpannya paling terakhir ya. Jadi skala prioritas ini untuk melihat yang mana yang harus didahulukan gitu, yang mana yang paling urgent kepentingannya. Seperti itu ya, itu yang disebut dengan skala prioritas. Nah, secara umum kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan harus didahulukan pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan yang lainnya. Nah, kenapa? Karena tanpa adanya ketiga hal ini maka kita akan sulit untuk hidup gitu. Karena itu ini ada di prioritas awal atau ada di kebutuhan primer. Nah, jika dilihat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Jadi ada prioritas ke satu, kebutuhan primer yang tadi Ibu sebutkan, ada kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Itu masuknya ke kebutuhan sekarang. Nah, jadi kalau misalkan makannya nanti aja minggu depan, nah tidak bisa seperti itu kan. Yang namanya sandang, pangan, dan papan itu harus sekarang dipenuhinya. Jadi kalau tidak dipenuhi itu akan mengganggu kelangsungan hidup dari manusia itu sendiri. Nah, contoh lain dari kebutuhan sekarang misalkan sakit. Jika seseorang sedang sakit, kemudian nanti aja minggu depan ke dokternya, tidak bisa seperti itu ya. Jadi penanganan akan penyakit itu harus segera mungkin. Kalau tidak itu kan menyangkut nyawa seseorang ya. Karena itu kalau misalkan sedang sakit juga itu masuk ke kebutuhan sekarang. Lanjut ke yang berikutnya, yang prioritas kedua, ini yang disebut dengan skala prioritas ya. Contoh dari prioritas kedua, kemudian kebutuhan sekunder. Nah, untuk bepergian manusia membutuhkan kendaraan, misalkan baru di situ membeli kendaraan, entah itu mobil ataupun motor, tergantung dari keuangan seseorang ya, beda-beda. Nah, kebutuhan sekunder itu contohnya yang tadi kendaraan,
itu masuknya ke kebutuhan masa mendatang gitu. Jadi kalau misalkan tidak dibeli sekarang juga nggak apa-apa, tapi bisa suatu saat itu pasti dibutuhkan gitu. Maksudnya si kendaraan tersebut pasti dibutuhkan, karena tanpa adanya kendaraan apakah tetap bisa hidup? Bisa, cuman akan sulit untuk berpindah, seperti itu ya istilahnya. Kemudian yang berikutnya adalah prioritas ketiga, kebutuhan tersier. Jadi ini yang terakhir gitu, jika semua kebutuhan sudah dipenuhi, yaitu yang tadi menunjukkan barang-barang mewah. Barang-barang mewah di sini konteksnya bisa fleksibel ya. Misalkan untuk seseorang mobil itu bisa masuk kategori tersier bagi orang yang ekonominya lemah ya. Tapi untuk orang yang ekonominya menengah ke atas, maka mobil termasuk kebutuhan sekunder. Bisa seperti itu. Jadi beberapa barang yang masuk kebutuhan sekunder dan tersier itu dapat berbeda-beda. Tapi untuk kategori barang yang sangat mewah seperti berlian dan lain-lainnya, itu memang masuk ke kebutuhan tersier bagi semua kalangan. Seperti itu ya. Oke, maju ke yang berikutnya, yaitu mengenai pengelolaan keuangan. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai siswa misalkan untuk pengelola keuangan agar lebih terstruktur gitu atau terarah? Oke, yang dapat dilakukan selain membuat skala prioritas yang tadi, kita kembali lagi ke skala prioritas ya. Jadi kalau misalkan untuk di kalangan siswa yang dibutuhkan saat ini karena pembelajaran kebanyakan dilakukan secara online misalkan, berarti selain sandang, pangan, dan papan, prioritas keduanya itu masuk ke kuota misalkan, kemudian alat-alat yang mendukung untuk pembelajaran misalkan harus ada gadget, harus ada laptop dan lain-lain yang dapat digunakan untuk mengerjakan tugas. Setelah mengerjakan tugas, misalkan prioritas lainnya ingin bermain video game misalkan atau ingin menonton film, nah itu bisa masuk ke kebutuhan tersier. Itu yang disebut dengan skala prioritas. Dan skala prioritas ini penting untuk dibuat ya, agar seseorang itu dapat mengetahui mana yang paling dibutuhkan oleh dirinya. Nah, begitu juga dengan pengelolaan keuangannya. Kalau misalkan tadi sudah tahu apa yang harus dibutuhkannya, maka bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut? Yang pertama dengan membuat pembukuan keuangan. Jadi dituliskan berapa pendapatan, berapa pengeluaran gitu. Kemudian yang kedua, memonitor dan mengevaluasi keuangan secara berkala. Misalkan bulan ini saya mendapatkan uang jajan sekian, beberapa ratus ribu misalkan. Nah, kenapa uangnya tidak kerasa tiba-tiba habis aja sebelum sebulan? Misalkan pada saat saya harusnya mendapatkan uang lagi tapi sudah habis sebelum waktunya. Nah, itu harus dievaluasi. Faktor apakah yang membuat uangnya itu cepat habis gitu. Jadi harus dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala ya. Kemudian yang berikutnya, membiasakan diri menabung sejak dini. Nah, menabung itu adalah salah satu faktor penting. Tadi disebutkan bahwa di prioritas kedua itu ada kebutuhan masa mendatang, dan masa mendatang ini bisa dipenuhi jika seseorang itu membiasakan diri menabung sejak dini. Jadi uangnya itu ada gitu, jika nanti sudah waktunya dibutuhkan, seperti itu. Nah, itu dia materi di pertemuan kedua kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Silakan tuliskan di kolom komentar jika kalian ada pertanyaan ya. Mungkin segitu saja. Sampai jumpa di video materi yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.